Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue, Doni Mars. Em, Melanjutkan dari video yang sebelumnya ya, kemarin gue akan sharing-sharing. Gue udah bilang bahwa gue akan sharing-sharing terkait dengan metode belajar bahasa Inggris, terutama gramatika secara cepat gitu ya, atau shortcut ya gitu ya. Mungkin sebelumnya kemarin gue belum sempat memperkenalkan diri secara utuh. Gue Doni Mars, gue itu kuliah di Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi secara pendidikan formal, gue pendidikan bahasa Inggris gitu tuh. Tapi secara non formal, gue adalah orang yang dari kecil bisa dibilang itu seneng banget sama bahasa Inggris. Karena dulu istilahnya orang tua gue itu seneng banget nyepokin dengan katakanlah misalnya seneng ngajak nonton film, apalagi zaman dulu itu film-film barat atau film Hollywood mendominasi ya. Terus kemudian juga dari lagu-lagu juga gue seneng banget dengerin lagu-lagu yang berbahasa Inggris atau lagu-lagu barat gitu ya. Kemudian dari circle pergaulan dan lain sebagainya, termasuk dalam dunia pendidikan pun gue akhirnya bergaul dengan teman-teman yang kebanyakan itu adalah dosen atau guru yang mereka juga punya minat atau passion yang sangat besar gitu di bidang bahasa Inggris terutama gitu tuh. Jadi disitulah gue kemudian banyak diskusi dengan mereka, lalu kemudian kita juga mengadakan semacam workshop, pelatihan dan lain sebagainya ya. Itu kekuatan dari kita waktu itu adalah yang ini, itu metode cepat yang shortcut belajar gramatik itu gimana caranya supaya nggak gampang lupa gitu ya. Nggak gampang lupa artinya kan gampang diingat, masuk ke short term memory. Karena itu salah satu kelemahan yang sering kita lihat di lapangan adalah kebanyakan peserta pelatihan kita atau murid-murid kita tuh ngeluhnya gitu. Iya, Mister, kita sudah belajar dulu waktu SMP, tapi sekarang lupa. Oh iya, kita dulu udah pernah diajarin bedanya subjek sama objek dalam bahasa Inggris, kita bisa nyebutin, tapi sekarang lupa. Oh iya, kita udah hafal models yang can, may, could, tapi sekarang udah lupa, apalagi ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena masuknya ke short term memory, ingatan jangka pendek, nggak ke long term memory gitu ya. Kalau misalnya masuknya ke long term memory sampai usia berapapun, kita kan masih tetap hafal gitu. Nah, sekarang pertanyaan gini, apa sepenting itu ya belajar grammar gitu kan? Atau harus hafal dan paham ya, nggak cuma sekedar hafal ya, hafal dan paham gramatika? Ya iya, karena nanti pas prakteknya akan jadi ngaco kalau kita tidak paham dan hafal grammar dengan baik dan benar. Jadi sebenarnya grammar itu bukan berarti kaku ya atau baku ya, tapi bagaimana cara kita mempraktekannya aja. Tapi memang tetap diperlukan. Contoh, saya kasih sederhana nih, misalnya bercakap-cakap sehari-hari, misalnya ada pertanyaan nih, misalnya gue nanya ke kalian, misalnya what did you do last night? Terus salah satu dari kalian menjawab misalnya I'm sleeping, Mister. Terdengar benar dalam bahasa Indonesia kalau terjemahin kayak nggak ada yang salah, karena kan kalian ngapain semalam atau apa yang kalian lakukan semalam. Terus kalian kan jawabnya kalau diterjemahkan kan kita tidur gitu kan, kita lagi tidur. Nggak salah terdengar, tapi dalam gramatika bahasa Inggris itu sangat ngaco karena nggak nyambung gitu tuh. Ditanya what did you do, kok jawabnya I am gitu. Itu dua hal yang secara gramatika ngaco itu. Kalau diterjemahkan secara detail sebenarnya kelihatan kedengeran juga sih salahnya. Jadi apa yang kalian lakukan semalam? Kami sedang tidur sekarang. Pertanyaannya kan tadi malam bukan sekarang gitu ya. Jadi itulah yang membedakan ya. Dalam bahasa Indonesia kan tidak ada istilah itu ya. Mungkin gini, buat yang masih bingung, gini deh, gue kasih gambaran. Bahasa Indonesia sangat simpel. Bahasa Indonesia sangat simpel. Kata benda, kata kerjanya, kata sifatnya itu nggak neko-neko. Makan ya makan, minum ya minum, kursi ya kursi gitu ya, meja ya meja gitu. Tapi dalam bahasa Inggris tunggal jamaknya itu udah berbeda. Kursi kalau satu biji ya chair, tapi kalau kursinya udah banyak, chairs ada S-nya. Itu salah satu pembeda. Atau misalnya kata kerja nih, kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 4 kan, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nah loh, kalau bahasa Indonesia kan makan aja, nggak makan, mikin, mukun. Ya kan nggak gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, eat, ate, eaten, eating. Nah gitu ya. Nah makanya dalam bahasa Inggris ada yang namanya nanti kata kerja bantu, auxiliary verbs. Nah itu juga nanti bakal kita pelajarin. Nah biasanya kuncinya itu yang membuat seolah-olah gramatik itu susah tuh memahami auxiliary verbs. Nah mudah-mudahan nanti melalui metode ini kita akan belajar menghafal dan memahami fungsi kata kerja bantu tadi, auxiliary verbs, dengan baik dan benar. Nah itu barangkali sedikit gambaran singkat dari gue.
Nah, di video kali ini kita akan belajar pertama tentang articles dulu. Apa itu articles? Nah, barangkali ada yang pernah dengar istilah articles. Articles itu dalam bahasa Inggris ada 3 ya. Ada an, dan the. And the. Kunci tuh di ingatan kalian. Oh, oke. Yang disebut artikel itu and the. Oke, apa itu and the? Oke. Gampangnya seperti ini, sebelum nanti gua tampilkan definisi articles. Gampangnya kayak gini deh. Atau an itu menunjukkan sesuatu benda yang tunggal atau satu. Oke, ulangi ya. Atau an menunjukkan bendanya itu cuma satu. Contoh, a chair, sebuah kursi. Oke. A book, sebuah buku. An apple, sebuah apel. An ant, seekor semut. Jadi intinya an itu ya, sebuah, seekor, seorang, sebatang, sebutir, selembar, ya pokoknya berarti tunggal satu ya. Mungkin kalian timbul pertanyaan lagi nih, kalau sama-sama apa dong bedanya sama an? Nah, bedanya sederhana aja. Kalau dia menghadapi kata yang huruf depannya itu bunyinya itu huruf mati. Kemarin kita udah belajar bedanya huruf mati, huruf hidup kan. Huruf mati kayak chair itu kan C ya, C huruf mati tuh. Makanya a chair. Kalau kalau kalian perhatikan contoh tadi, itu huruf hidup. An tuh. An apple, an egg, tuh huruf hidup semua tuh. Bunyinya. Kenapa saya bilang bunyinya? Karena ada juga yang kayak gini contohnya. An hour, sejam, 1 jam, an hour. An hour itu huruf depannya kan H, tapi bacanya hilang. H-nya nggak dibaca. An hour. Tuh. Jadi kayak H-nya tuh kayak hilang. Ya. Tapi ada juga gini nih. Misalnya an umbrella. Nah itu huruf an umbrella maka huruf hidup ya, gitu tuh. An hour huruf mati tapi cara bacanya huruf hidup, gitu. Ya seperti itu. Jadi itu bedanya sederhananya seperti itu. Nah apa sih sebenarnya definisi artikel? Nah seperti yang kita lihat di slide berikut ini, artikel adalah suatu kata yang baru akan memiliki makna jika disandingkan dengan kata yang lainnya. Jadi dia harus nempel tuh ya. Ini berarti sebenarnya artikel termasuk kata sifat atau adjektif ya. Karena artikel itu mensifati atau memodifikasi kata benda. Ya. Jadi meski demikian bisa juga artikel dipakai untuk mengiringi kata sifat itu sendiri. Jadi intinya kata benda, kata sifat itu bisa pakai artikel. Misalnya a beautiful mind. Beautiful itu kan kata sifat gitu. Kalau a chair, a book itu udah jelas kata benda. Nah, kemudian kalau dianalogikan dengan bahasa-bahasa di dunia yang lain, sebenarnya ada juga ya tunggal jamak seperti dalam bahasa Arab itu kan perbedaan tunggal dan jamak juga itu hal yang biasa ya. Nah itu samaan ya. Yang ketiga apa coba? The. Oke, apa itu the? Nah the ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin seperti sang. Misalnya sang pencerah, sang pemimpi, ya, sang mentari gitu ya. Atau si maling, kan gitu ya. Gitu. Atau misalnya si kancil. Nah itu. Kalau dalam bahasa apa misalnya Arab gitu gitu ya, misalnya al masjidu gitu ya. Dalam bahasa yang lain juga ada misalnya kayak Spanyol gitu ya. Kemudian bahasa Prancis mungkin ya la luna misalnya ya. Jadi ada kemiripannya dengan bahasa-bahasa di dunia yang lain gitu ya. Nah jadi artikel the ya itu fungsinya itu seperti terjemahan Indonesia seperti sang atau si ya seperti itu. Nah apa aja fungsi artikel the? Nah coba kita simak di slide berikut ini fungsi dari artikel the. Nah yang pertama adalah artikel the itu gampangnya adalah ya dia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang unik ya, maksudnya nggak ada kembarannya. Contoh the sun, sang mentari itu tadi gitu kan. Matahari memang satu dan satu-satunya gitu. Beda dengan begini, misalnya kalian punya pulpen 1 biji, tapi kan teman kalian juga punya pulpen yang sama, 1 juga, jadi kan nggak unik dong gitu. Kemudian dia juga digunakan untuk penyebutan kedua sesuatu ya, misalnya you need a laptop, the laptop costs very cheap now. Nah nyebutin laptopnya 2 kali kan dalam satu frasa kalimat. Nah makanya yang kedua kali pakai the. Kemudian juga menunjukkan superlatif atau perbandingan, misalnya siswa paling cerdas, the smartest student, ya, cewek paling cantik, ya, the
most beautiful girl. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian juga dia menunjukkan tingkatan angka, ya, atau ordinal number, peringkat, ranking. The first, the second, the third, ya, seperti itu. Kemudian juga menunjukkan nama-nama geografi itu biasanya pakai dia tuh. Misalnya kayak the Himalaya, the Indonesian Ocean, the Toba Lake, dan lain sebagainya. Nah, itu materi tentang artikel yang bisa gue sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah seperti ini supaya kalian nggak bingung dengan pemaparan gue. Kunci aja bahwa yang disebut artikel dalam bahasa Inggris itu itu untuk menunjukkan kata benda, ya, menunjukkan tunggal. Bedanya antara huruf vokal dan huruf matinya saja, atau huruf konsonan dan vowelsnya saja. Ingetin kalau itu untuk huruf konsonan atau huruf mati, ya. Kalau itu untuk menghadapi yang bunyinya huruf hidup, ya. Nah, itu nanti akan sangat penting karena dalam bahasa Inggris tunggal dan jamak, ya, itu sangat berbeda pengucapannya, penulisannya, dan lain sebagainya. Makanya nanti ada part tersendiri kita akan bahas tentang singular and plural. Itu aja dari gue untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng. Gue Doni Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.